Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajah Kusnati SPD MM, Kepala SMP Negeri 2 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang pernah saya lakukan di SMP Negeri 2 Luragung dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran 4M dengan pendekatan personal. Saya singkat kejar 4M dekap untuk meningkatkan mutu sekolah yang berpihak pada siswa di SMP Negeri 2 Luragung, Kabupaten Kuningan. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Luragung ini terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022. Sebagai kepala sekolah, saya adalah pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Awal saya melangkahkan kaki di SMP Negeri 2 Luragung ini dihadapkan pada kondisi yang serba kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi fisik, sarana prasarana, perataan lingkungan sekolah, sumber daya manusia, termasuk guru, TU, siswa, komite sekolah, dan orang tua, maupun manajemen keuangan dan administrasi pembelajarannya. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi saya untuk berpikir cerdas, bagaimana mencari solusi agar kekurangan dan keterbatasan yang ada sebagai aset yang perlu diberdayakan menjadi sebuah kelebihan dan kebermanfaatan. Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang menekankan pada komponen-komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, penilaian, pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah. Kepemimpinan pembelajaran yang saya terapkan adalah dengan menerapkan 4M, memengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan dengan menggunakan pendekatan personal. Saya singkat kejar 4M dekap. Pendekatan personal adalah pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada warga sekolah dan komite dengan membangun komunikasi. Pendekatan personal dilakukan oleh saya sehingga mereka tidak sungkan mengemukakan pendapat, saran, kritik, dan keinginannya di sekolah ini, bisa dengan secara pribadi-pribadi maupun secara berkelompok. Waktu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan warga sekolah adalah di luar jam pembelajaran, sebelum masuk, bisa waktu istirahat, dan sesudah pembelajaran, dan bisa juga di luar sekolah ini. 4M kepemimpinan pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya sebagai seorang kepala sekolah dengan pendekatan personal di SMP Negeri 2 Luragung sebagai berikut. 1. Mempengaruhi. Dengan pendekatan secara pribadi melalui obrolan ringan dan santai, akan lebih mudah mempengaruhi warga sekolah untuk menurut atau mengikuti kebijakan sekolah. Yang kedua, menggerakkan. Dengan pendekatan personal, kepala sekolah dapat memahami sumber daya manusia yang unik dengan keberagaman harapan dan keinginan, akan lebih mudah menggerakkannya karena ada rasa tanggung jawab dan kedekatan emosional. 3. Mengembangkan. Dengan pendekatan personal, kepala sekolah memahami aspirasi, ide, gagasan guru, staf TU, dan siswa, sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkan warga sekolah dan sekolahnya. 4. Memberdayakan. Memberikan pembagian tugas pada guru dan TU sesuai dengan kompetensi personil yang bersangkutan. Proses pelaksanaan pendekatan personal dalam kepemimpinan pembelajaran 4M. 1. Kepala sekolah melakukan analisis SWOT dan pemetaan aset. 2. Kepala sekolah berbincang-bincang dan bertanya jawab dengan warga sekolah untuk mengetahui keinginan, aspirasi, inspirasi, ide, gagasan, kritik, saran, dan kesan untuk sekolah dan kepala sekolah. 3. Membawa masukan hasil obrolan tersebut dalam forum rapat untuk dibahas dan menyepakati usulan yang akan direalisasikan sesuai kemampuan sekolah. 4. Menyampaikan hasil kesepakatan rapat kepala sekolah dengan guru dan TU kepada komite untuk dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan. 5. Musyawarah dengan orang tua siswa untuk mendapatkan dukungan dari orang tua siswa dan membuat perencanaan programnya. Ini untuk kegiatan atau program yang melibatkan dukungan atau persetujuan orang tua. 6. Melaksanakan pemenuhan program atau kegiatan atau kebutuhan sesuai hasil kebutuhan musyawarah pihak sekolah dengan komite dan orang tua siswa. Dampak dari kepemimpinan pembelajaran 4M dengan pendekatan personal diantaranya 1. Terwujudnya program atau kegiatan sekolah yang sesuai keinginan dan kebutuhan siswa dan berpihak pada siswa
seperti kegiatan literasi, numerasi, English Day, baca tulis Al-Quran, gerbang berkah hari Jumat, tilawah Quran bersambung, sholat duha bergiliran dan duhur bergiliran, sholat hari Sabtu, dan ekstrakurikuler ada volleyball, basket, futsal, pencaksilat, PMR, pramuka, drum band, gamelan. Yang kedua, terpenuhinya fasilitas pembelajaran sesuai dengan kemampuan sekolah yang mendukung pembelajaran sehingga siswa nyaman dan senang belajar, seperti adanya lapang multifungsi, musola, perpustakaan, penataan lingkungan, tempat parkir, alat kantor, pengecatan pagar dan kelas, dan perlengkapan sekolah lainnya, serta keberhasilan dalam prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Dari target 5 prioritas utama sarana prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Luragung sudah terpenuhi 100%, yaitu lapangan multifungsi, musola, perpustakaan, sarana laboratorium komputer, dan alat atau media pembelajaran numerasi. Semua itu sudah mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam, pembelajaran KAA, literasi, numerasi, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Respon orang lain terkait praktek yang dilakukan diantaranya dari siswa, guru, pengawas sekolah pada video ini. Sekolahnya, apa sih yang dibutuhkan kalian nih, fasilitas yang dibutuhkan yang tadinya belum ada nih, tapi harus diadakan karena untuk pembelajaran. Elsa apa yang jadi seneng nggak kalau di sekolah itu fasilitasnya lengkap, kegiatannya banyak, seneng nggak? Gitu. Ya. Saya Elsa Maharani, kelas 9, siswa SMP Negeri 2 Luragung. Semenjak Kepala Sekolah Ibu Hajah Kusnati, saya sebagai siswa di sekolah ini merasa difasilitasi dan didengarkan aspirasi-aspirasi dari kami. Beliau sering mengajak kami untuk berbincang dan mengobrol dengan kami. Kami mengobrol tentang apa yang ingin menjadi keinginan kami, kebutuhan kami, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin kami lakukan di sekolah ini. Seperti contoh, sekarang sudah ada fasilitas lapangan yang multifungsi, perpustakaan, musola, yang tentunya sangat kami rasakan manfaatnya sebagai siswa. Terima kasih Ibu Hajah Kusnati. Saya sebagai siswa merasa lebih senang karena sekolah kami terfasilitasi, kegiatan pembelajaran kami tentunya lebih nyaman dan menyenangkan. Perkenalkan, saya Emsa Mahesa Putri, salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Luragung. Semenjak saya berada di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Kusnati SPDMM, saya merasakan suasana yang berbeda di sekolah ini. Beliau pribadi yang cukup ramah, cukup humble kepada guru, staf TU, bahkan kepada peserta didik. Dengan cara beliau yang melakukan pendekatan secara personal, kami tidak sungkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluhan-keluhan kami ketika pembelajaran, apa yang menjadi masalah-masalah kami ketika pembelajaran, bahkan kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin kami dipenuhi oleh sekolah sehingga kegiatan pembelajaran kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Program pengembangan sekolah yang dikembangkan oleh Ibu Hajah Kusnati SPDM ini melalui 4M, mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dilakukan oleh beliau. Terbukti, kebijakan beliau sudah dirasakan oleh kami sebagai guru, staf TU, dan juga peserta didik. Seperti fasilitas yang sudah dilakukan semenjak kepemimpinan beliau, seperti halnya lapangan yang multifungsional, kemudian perpustakaan, kemudian lapangan parkir, dan juga musola. Tentulah itu sangat dirasakan manfaatnya untuk kami sebagai warga sekolah SMP Negeri 2 Luragung. Perkenalkan, saya Ida Farida Nurani, pengawas Bina dari SMPN 2 Luragung, yang kebetulan kepalanya adalah Ibu Hajah Kusnati. Saya mengapresiasi sekali kepemimpinan beliau, karena beliau adalah, satu, memang orangnya humble ya, yang kedua emang adaptif dengan perubahan gitu ya, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan di sekolahnya. Nah, saya menemukan bahwa beliau itu memiliki kepemimpinan yang mampu mempengaruhi warga sekolahnya, kemudian mampu menggerakkan warga sekolahnya, dan juga mampu mengembangkan serta memberdayakan warga-warga sekolahnya sesuai dengan karakteristik dan minat yang dikembangkan, baik itu bagi guru, TU, dan juga imbasnya kepada murid-murid. Nah, saya melihat beliau adalah sosok yang memang mau menginisiasi perubahan di sekolah gitu ya, dan kami menemukan bahwa beliau proses bersama warga sekolahnya itu melalui personalisasi, karena beliau menyadari betul bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Yang pertama adalah perubahan di fasilitas ya. Ada beberapa fasilitas yang beliau inisiasi ya, yaitu adanya lapangan multifungsi, sehingga banyak program yang terfasilitasi kembali. Seperti apa? Yang berbagai fasilitas ini adalah memang untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid.